Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ransomware. Pada video kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu ransomware? Yang kedua, sejarah ransomware. Yang ketiga, cara kerja ransomware. Yang keempat, target yang sering diincar ransomware. Yang kelima, contoh serangan ransomware terbesar. Yang keenam, cara mencegah dan menghapus ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware adalah bentuk perangkat lunak, malware, yang menginfeksi sistem dan mengenkripsi file. Pengguna tidak dapat mengakses data sampai uang tebusan dibayarkan sebagai ganti kunci dekripsi. Setelah uang tebusan dibayarkan, pengguna hanya bisa berharap bahwa penyerang akan memberi kunci dekripsi dan mendapatkan kembali akses ke file mereka. Hampir 40% dari korban yang membayar uang tebusan tidak pernah mendapat data mereka kembali, dan 73% dari mereka yang membayar berkemungkinan akan ditargetkan lagi nanti. Sejarah ransomware. Suatu bentuk ransomware, Trojan Edge, pertama kali dibuat pada tahun 1989 oleh Joseph L. Pope, yang dikenal sebagai bapak ransomware. Ransomware atau virus PC cyborg dirilis pada 20.000 disket dan didistribusikan ke peneliti AIDS di lebih dari 90 negara. Disket berisi program kuesioner untuk menganalisis risiko seseorang tertular AIDS, tetapi disk tersebut berisi program malware yang tidak aktif sampai komputer dinyalakan 90 kali. Cara kerja ransomware. Macam-macam penyerangan ransomware. Yang pertama, email phishing dan kampanye email phishing, mengirim email ke korban dan berisi lampiran. Yang kedua, pengunduhan drive-by, mengunjungi situs web yang terinfeksi dan malware diunduh dan dipasang tanpa sepengetahuan pengguna. Waterholding attack, mengunjungi situs web asli organisasi yang dimana penjahat dunia maya telah menyuntikkan perangkat lunak berbahaya untuk mendapat akses ke komputer pengguna. Malware phishing terjadi ketika penyerang menyuntikkan iklan online berbahaya ke dalam jaringan iklan atau halaman web yang sah. Serangan media sosial, mengarahkan orang ke situs web berbahaya yang mengandung malware. Facebook Messenger yang terlihat seperti file JPEG tetapi menggunakan ekstensi ganda. Mereka adalah file HTA atau IS yang sebenarnya. Target yang sering diincar ransomware. Yang pertama, usaha kecil menengah atau sekolah dan universitas. Penyerangan sering terjadi karena pelaku berasumsi bahwa organisasi-organisasi ini memiliki kerentanan dalam hal sistem. Yang kedua, organisasi kesehatan dan lembaga pemerintahan. Alasan penyerang menargetkannya dikarenakan penyerang berasumsi bahwa organisasi tersebut lebih bersedia membayar uang tebusan daripada kehilangan file atau membocorkan file ke publik. Yang ketiga, mengeksploitasi teknologi baru. Penyerang tahu bahwa orang-orang cenderung kesulitan menggunakan teknologi dan aplikasi baru. Hal tersebut menjadi peluang mereka untuk memberi serangan ransomware. Contoh serangan ransomware terbesar. Tahun 2016, Strand SSD Crypter menginfeksi sistem transportasi San Francisco dan meminta 100 Bitcoin atau $70.000 sebagai tebusan. Tahun 2017, wabah Bad Rabbit menyerang organisasi Ukraina dan Rusia melalui serangan drive-by. Uang tebusan sebesar 0,5 Bitcoin diminta dari ratusan korban. Tahun 2018, kota Atlanta terinfeksi oleh serangan SamSam. Kota tersebut berencana untuk membayar uang tebusan $51.000, tetapi pembayaran tebusan itu tidak disetujui oleh mayor saat itu, Keisha Lance Bottom. Pada tahun yang sama, yaitu 2018, pelabuhan San Diego mengalami serangan ransomware yang disebabkan oleh varian SamSam lainnya, melumpuhkan sistem IT yang digunakan oleh pelabuhan.
tahun 2019, dua pemerintah Florida, Reunion Beach, dan Lake City sama-sama diserang dan membayar ratusan ribu dolar untuk memulihkan data mereka. Pada tahun 2019, 20 instansi pemerintahan Texas lokal diserang oleh serangan ransomware, Revil dan Saudi Nokibi yang terkoordinasi. Cara mencegah dan menghapus ransomware. Yang pertama, dapat memulihkan sistem yang terinfeksi dari code atau cadangan gambar penuh offline. Yang kedua, menggunakan alat deskripsi ransomware yang berfungsi jika ransomware ada varian yang lebih lama dan atau tidak sering diperbarui. Yang ketiga, memformat hard drive komputer yang terinfeksi dan menginstal ulang sistem operasi dan aplikasi. Sayangnya dengan opsi ini semua data akan hilang. Dan yang terakhir, membayar uang tebusan dan berharap penyerang akan memberikan kunci dekripsi. Tetapi 40% korban tidak mendapatkan data kembali dan 70% korban akan ditarikkan kembali. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.